Jadi kita sebetulnya tertinggal di dalam isu hak asasi manusia karena kita terlambat memasukkan hak lingkungan itu ke dalam pembicaraan publik. Bukan sekedar terlambat sebetulnya, tapi pemerintah membatalkan isu itu melalui undang-undang Omnibus Law. Sehingga nggak ada kesempatan untuk menghasilkan justice pada lingkungan. Hak asasi manusia membutuhkan ruang 3 dimensi. Disitulah lingkungan hidup menjadi penting. Jadi menurut saya salah satu isu yang sangat serius di beberapa dekade belakangan dan juga mungkin ke depan dalam soal kemanusiaan itu adalah soal lingkungan hidup. Bayangkan Anda bisa bilang bahwa saya punya hak untuk hidup, lalu begitu Anda nengok kiri kanan, lingkungan Anda tidak menopang untuk Anda hidup. Halo sahabat BWM, hadir lagi dalam diskusi kali ini masih bersama dengan Bung Rocky Gerung dan kita menghadirkan narasumber spesial Bung Haris Azhar, ada teman-teman juga dari BEM UI dan narasumber lain juga dari Greenpeace Indonesia. Diskusi kali ini kita akan membahas terkait dengan HAM, isu-isu HAM dan juga bencana lingkungan yang banyak sekali terjadi di Indonesia belakangan ini. Baik, selamat menikmati dan salam akal sehat. Oke, selamat sore teman-teman netizen dan seluruh yang berkawan dengan netizen. Hari ini saya mau bahas satu isu yang sedang hangat, yaitu hukum hak asasi manusia dan pelanggarannya dan akibatnya terhadap alam dan lingkungan. Karena ada fenomena macam-macam di Indonesia hari-hari ini. Ini seri kuliah yang hendak mempromosikan jalan pikiran baru untuk mengerti di mana sebetulnya kedudukan hukum di dalam era yang disebut environmental zaman lingkungan hidup itu. Dulu kita bicara tentang hak asasi manusia dalam pengertian natural rights. Saya pakai papan ini sedikit-sedikit ya. Jadi kalau kita bilang HAM, selalu kita ingat asal usulnya adalah natural rights. Jadi hak yang diberikan oleh alam. Karena itu tidak boleh diambil oleh negara itu. Kalau kita bilang diberikan oleh alam, seharusnya kita kembalikan hak itu pada perlindungan alam itu. Tapi paradoksnya adalah alam justru mengalami penindasan oleh natural rights. Jadi seringkali dianggap bahwa eksploitasi manusia terhadap alam itu disebabkan oleh eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain. Jadi logiknya begitu tuh. Karena itu sekarang kalau orang bilang, dulu kita bilang hak asasi manusia artinya kita protect hak dari mereka yang paling tertinggal di dalam kompetisi sosial, yang namanya proletariat itu. Jadi proletar adalah mereka yang tertinggal dalam kompetisi sosial dan karena itu hak mereka harus dipenuhi pertama tuh. Buruh misalnya terutama. Tapi sekarang yang disebut proletar itu bukan lagi buruh, tetapi pohon akasia di hutan UI yang ditebang oleh keputusan rektor, misalnya karena ada perluasan bangunan. Jadi proletarnya adalah si pohon itu. Demikian juga kalau kita bilang sekarang ada bencana alam, seolah-olah bencana itu disebabkan oleh alam. Padahal ada istilah baru sekarang antroposin. Antroposin. Artinya magnitude dari kerusakan alam itu sama dengan magnitude kerusakan yang dibuat oleh manusia. Jadi sekarang kita nggak bisa bedain mana kerusakan alam, mana kerusakan manusia sebetulnya. Jadi ada konsep-konsep baru di dalam hukum internasional tentang perlindungan alam dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Nah oleh karena itu hari ini kita mau coba bahas perubahan paradigma dari natural right pergi ke the right of nature itu. Jadi dari hak-hak alamiah manusia, kita mau coba hijrahkan konsep hak itu ke dalam hak dari alam. Jadi bukan lagi hak dari manusia itu. Minggu lalu saya terangkan bagaimana seekor semut yang terinjak oleh seorang mahasiswa di sebuah ruangan kuliah menyebabkan
jumlah kalor yang diproduksi oleh mahasiswa di ruangan kuliah itu turun, karena metabolismenya dari seekor semut berhenti, akibatnya suhu turun. Kalau suhu turun maka potensi untuk naiknya permukaan laut Jawa akan meningkat 0,0 sekian nanomilimeter karena setiap orang lebih sering pergi ke toilet, dan itu menyebabkan di dalam keadaan homeostatik kalau terjadi lelehan es di kutub utara, kemungkinan kota Amsterdam tenggelam. Kalau Amsterdam tenggelam itu berarti proposal si mahasiswa yang sedang minta jatah untuk studi disertasi di Amsterdam akan ditolak oleh pemerintah Belanda karena filenya terendam air. Lalu si mahasiswa marah-marah tuh. Dasar kolonial, gak mau bantu beasiswa, padahal salah dia sendiri. Kenapa dia injak semut di situ tuh? Jadi keadaan itu yang memungkinkan kita untuk mengulas lagi yang disebut the right of nature. Nah kalau kita tahu dulu perempuan bahkan nggak disebut sebagai pemilik hak, karena itu dia nggak perlu dilindungi. Dianggap perempuan itu properti dari laki-laki, jadi dia tidak punya hak sebetulnya. Sekarang perempuan punya hak. Bahkan Indonesia punya apa yang disebut domestic perlindungan, domestic violence segala macam itu. Yang dulu orang anggap kalau perempuan terbunuh itu karena dia lemah gitu. Jadi hak itu bertumbuh dari yang dulu perempuan itu dianggap sebagai setara dengan budak, sekarang perempuan punya hak. Anak-anak dulu juga nggak dilindungi, sekarang dilindungi. Dulu binatang nggak dilindungi, sekarang dilindungi. Jadi ada evolusi hak. Hak itu tumbuh itu. Berkembang bersamaan dengan pengertian kita tentang peradaban gitu. Jadi kalau sekarang ada orang bertanya, Anda do you speak human rights? Yes, I do speak human rights. Oke, Anda beradab. Tapi do you speak the right of nature? Apa itu? Do you speak environmental ethics? Apa itu? Oh, artinya Anda nggak beradab. Karena tidak speak environmental ethics. Ya karena itu mahasiswa misalnya Indonesia yang lulus hari ini dan tidak paham tentang apa itu Greenpeace, apa itu environmental ethics, itu artinya dia manusia dungu besok tuh. Karena nggak ngerti perkembangan itu. Apa namanya? A man who graduates today and stop learning environmental ethics tomorrow is an uneducated the day after gitu. Besok lusa dia jadi bego itu. Jadi kita ingin agar supaya soal ini kita promosikan dalam upaya untuk mempersiapkan generasi baru yang bahkan orang berpikir generasi 100 tahun Indonesia di tahun berapa? 2045. Dan kita mau bayangkan misalnya dunia tahun 2045 itu diisi oleh apa? Jangan-jangan webinar beginian juga diisi oleh robot. Karena robotlah yang punya kepentingan dengan alam. Manusia mungkin sebagian udah punah. Atau kalau kita bicara tentang radical evolution, dunia ini seharusnya sudah capek dengan adanya manusia. Karena itu mesti diganti dengan makhluk lain tuh. Dalam tahun ekologis mungkin dianggap itu ya cuman ganti dari manusia ke robot, kan itu cuman ganti 20% kan. Karena sebetulnya secara teknik bagian tubuh kita 80% bisa diganti dengan mesin kan. Jadi apa gunanya tinggal tambah 20%, dan itu mungkin bisa terjadi 2045. Sehingga sidang kabinet yang dipimpin oleh penerus Presiden Jokowi adalah bercakap-cakap dengan artificial intelligence itu. Jadi ini soal-soal yang kita akan ulas nanti, tapi kita mulai dulu dengan saya kasih pengantar itu sebagai upaya untuk aproksimasi problem lingkungan 2045 dihubungkan dengan fasilitas yang tersedia di universitas untuk menghasilkan environmental ethics. Nah teman-teman, ini ada kelas yang bebas, semua orang bisa ikuti. Di ruangan ini ada saudara Ginanjar yang belajar tentang matematik di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di UI. Dia 2 semester lagi akan DO karena mau jadi aktivis Greenpeace. Dia sedang berupaya untuk melihat problem lingkungan ini untuk dikaitkan dengan program BEM. Karena BEM sedang berupaya untuk memfasilitasi pikiran-pikiran environment
sebagai bahan untuk demonstrasi anti perusakan lingkungan. Anti harus disebutkan dengan keras itu. Itu soalnya dia mengepalai Departemen Sosial Politik di BEM UI. Lalu ada Raisa yang minggu lalu juga ikut kuliah. Raisa lulus dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Jerman, dan dia mungkin ingin ubah Indonesia supaya ada Black Forest seperti di Jerman, tapi di kita Black Forest-nya adanya di kafe itu. Dan Raisa aktif di sebuah LSM yang punya kaitan dengan aktivitas lingkungan global gitu tuh. Lalu ada Tata, ekonom dari UI, yang pengetahuan dia tentang ekonomi udah lama dia tinggalkan karena dia anggap tidak menyelesaikan justice. Padahal ekonomi sebetulnya berupaya untuk menghasilkan welfare. Karena itu dia berupaya untuk menghidupkan diskursus tentang hak rakyat terhadap green economy, hak rakyat terhadap oksigen, hak rakyat terhadap lingkungan yang awet, bukan yang bersih tapi yang awet itu. Dari Greenpeace juga Mbak Hindun arsitek, tapi dia lebih suka untuk menikmati keindahan alam daripada keindahan bangunan di metropolitan. Jadi seorang arsitek yang memilih untuk mengambil pengalaman radikal dari isu lingkungan. Hindun dan Tata Hindun dari Universitas Institut Teknologi Surabaya. Institut, saya sengaja salahkan supaya saya mau dengar suaranya melerat gitu. Institut 10 November. Dan sekarang aktif di Greenpeace. Jadi itu pengantar saya, dan yang akan memberi kuliah utama adalah Jenderal Purnawirawan Haris Azhar. Profesor Haris Azhar. Kita sebut aja semua orang sini profesor. Karena kata profesor itu sekarang udah nggak ada gunanya tuh. Karena banyak profesor yang nipu segala macam itu, dan banyak profesor yang bahkan bikin salah analisis hukum. Padahal dia adalah profesor hukum. Jadi Haris orang yang paham tentang isu lingkungan, paham tentang hak asasi manusia, bertahun-tahun bergumul di dalam problem itu dan berupaya untuk beroposisi dengan semua rejim. Dan memang itu yang mesti kita lakukan. Civil society ditakdirkan untuk menggeleng pada kekuasaan supaya terjadi balance di dalam upaya distribusi justice. Jadi Haris punya banyak data, dan Haris dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu. Teman baik saya, teman naik gunung saya juga tuh. Oke, itu pengantar saya. Selebihnya buat Haris Azhar. Dia sekarang di Lokataru, sebuah lembaga riset hak asasi manusia, hukum, lingkungan, macam-macam. Lokataru itu singkatan dari lokasi pertarungan. Itu buatan saya ringkasannya. Tapi dia mengasuh satu situs akun publik, judulnya Percendolan Indonesia. Jadi kita sebetulnya tertinggal di dalam isu hak asasi manusia karena kita terlambat memasukkan hak lingkungan itu ke dalam pembicaraan publik. Bukan sekedar terlambat sebetulnya, tapi pemerintah membatalkan isu itu melalui undang-undang Omnibus Law. Sehingga nggak ada kesempatan untuk menghasilkan justice pada lingkungan. Kalau misalnya hutan Papua itu diizinkan untuk dieksploitasi tanpa minta izin pada burung, kecoa yang ada di hutan di situ, pada mamalia, pada 20 jenis pohon, pada 150 macam serangga, pada 500 masyarakat adat. Jadi itu ajaibnya bahwa pemerintah mengatakan kami pemerintahan yang pro lingkungan, tapi pada saat yang sama menghasilkan regulasi-regulasi yang justru menghalangi kenikmatan lingkungan untuk tumbuh berdasarkan the right of nature. Itu problem kontemporer kita. Silakan siapa yang mau kasih tanggapan sambil nunggu Haris. Saya kira Saudara Ginanjar boleh kasih point of view yang rada-rada nyeleneh karena Anda yang menyaksikan secara real pemburukan keadilan sosial terutama di bidang lingkungan. Silakan Ginanjar. Menurut saya sangat menarik sih konsep the right of nature, dan bagaimana konsep ini tuh masih sangat asing
pada proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dan juga di ruang kelas. Kayak contohnya kemarin tuh soal banjir di Kalimantan Selatan. Itu banjir Kalimantan Selatan, pemerintah mempropagandakan, oh ini tuh karena curah hujan yang tinggi. Terus kebakaran hutan, oh ini tuh karena curah hujan yang rendah. Pun juga bagaimana misalnya kayak perkebunan sawit, ketika kita memprotes bagaimana perkebunan sawit, bagaimana perkebunan sawit itu menimbulkan deforestasi, menimbulkan kerugian-kerugian lingkungan, itu dibalas dengan, oh ini perkebunan sawit itu penghasilan utama bagi masyarakat sekitar, bagaimana kita menggantikan perkebunan sawit ini. Pun juga dengan ketika kita membahas energi kuota batu bara, itu kan berarti mereka membahasnya, oh ini energi batu bara itu kekayaan alam kita, dan saat ini energi batu bara itu energi yang paling murah. Itu kan cara pikir yang tidak berperspektif pembangunan berkelanjutan dan juga direct of nature ini kan, Profesor. Saya melihatnya itu sangat jangka pendek dan tidak mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan ke depannya. Dan apalagi hal itu juga masih diajarkan di ruang kelas. Kayak saya Fakultas MIPA dan ada geoscience kan, itu kok yang belajar tentang eksplorasi pertambangan itu semuanya juga tahu kalau misalkan batu bara itu kotor, tapi semuanya masih beranggapan bahwa batu bara itu adalah sumber energi yang ideal untuk Indonesia. Hal-hal itu sih, Prof. Ini kenapa pemerintah masih belum menerapkan cara berpikir ini dalam pengambilan keputusan, dan juga cara berpikir seperti ini belum masuk ke ruang kelas kita. Ya, kita sebenarnya nggak usah persoalkan itu, karena dari awal saya masih ingat tuh tahun terpilihnya pertama kali Presiden Jokowi dengan Yusuf Kalla, dia bilang begini, lingkungan dan hak asasi manusia bukan prioritas kami itu. Jadi dari awal saya menganggap bahwa itu akan di skip dari pembicaraan publik. Karena itu saya pada waktu itu menyatakan golput. Karena kampanye Presiden Jokowi bilang begini, kami akan mencetak 20 juta hektar sawah. Saya tinggal di Gunung Pancar itu. Lalu saya berpikir bahwa itu berarti kediaman saya yang tadinya tebing tiada pohon dan saya tanam satu persatu, itu akan dijadikan Jokowi sebagai sebagai sawah gitu. Maka saya bilang, saya nggak pilih Jokowi karena dia ingin memangkas, kan itu artinya penyediaan tanah kalau nyetak sawah baru kan 20 juta hektar. Jadi saya asumsikan tanah saya juga yang sekecil itu akan dijadikan sawah. Padahal saya tanamin pohon di situ untuk nangkap oksigen itu. Lalu saya bilang saya tidak akan memilih Jokowi, saya ingin memilih Prabowo itu. Terus saya dengar pidato Prabowo. Prabowo bilang, bagaimana mungkin, ini dia debat Presiden Jokowi, mau mencetak 20 juta hektar sawah kalau nggak ada air. Oleh karena itu Prabowo dalam upaya untuk bertanding retorik, dia bilang, atau timnya bilang, kita akan cetak 20 bendungan besar supaya ada air untuk sawah. Lalu saya bilang, separuh tanah saya diambil Jokowi untuk bikin tanah, bikin sawah, separuh lagi diambil untuk bikin bendungan oleh Prabowo. Maka saya bilang dua-duanya tidak mengerti tentang lingkungan itu. Jadi saya pada waktu itu memutuskan untuk anti dua-duanya hanya karena kedunguan logika itu. Jadi Prabowo ingin mengatasi problem 20 juta itu dengan membuat 20 bendungan. Jadi sama juga, itu artinya membabat hutan baru untuk bikin sawah dan bendungan. Jadi dua rejim ini sebetulnya illiteracy dalam soal environmental ethics itu. Sampai sekarang juga begitu yang terlihat sebetulnya itu, kondisi itu. Oke, itu pengantar saya sekaligus melayani komentar dari Ginanjar. Sekarang saya lanjut lagi ke Bung Haris Asrar. Silakan, Riz. Oke, Prof. Thank you. Saya mulai aja langsung. Termasuk saya ingin melanjutkan saja beberapa poin yang tadi disampaikan oleh. Pertama begini, secara konseptual tadi saya ingin memperkaya apa yang dibilang oleh Bang Rocky dengan menambahkan poin bahwa ada korupsi bungkusan HAM dalam konsep kehidupan bernegara. Kenapa seperti itu? Karena kita dihadapkan dengan undang-undang. Majuin dikit speakernya. Undang-undang Cipta Kerja itu adalah produk legislasi
yang sebetulnya dia lahir dari dalam satu sistem ketatanegaraan. Nah, negara atau konstitusi ataupun aturan hukum dia adalah produk baru yang jauh dari asal muasal dari konsep natural rights. Gitu. Jadi negara, lalu konstitusi, lalu hukum atau aturan perundang-undangan dia hanya produk kekinian baru beberapa abad. Itu adalah sarana itu adalah sarana untuk sebenarnya itu konsep idealnya ada, tetapi dia digunakan untuk memanipulasi atau mencederai atau merampas hak-hak yang memang sebetulnya mau ada negara, mau ada konstitusi, atau mau enggak ada hukum, hak asasi tetap ada. Kalau misalnya nggak ada negara, nggak ada konstitusi, nggak ada hukum, itu bukan berarti saya besok boleh ke rumah tetangga saya dan saya bawa pisau dapur, saya ambil kupingnya. Nggak bisa seperti itu. Karena hak asasi manusia itu dia indikatornya pada rasa sakit, pada situasi yang tidak bermartabat, dan itu bisa abstrak, bisa tidak ada konstruksi tata kelola, tetapi rasa sakit itu bisa tetap muncul. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini, langsung pada poin soal misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Di undang-undang itu sebetulnya tidak menjamin hak asasi manusia, tapi dia justru memberikan legitimasi buat pihak-pihak atau subjek yang muncul di dalam teks-teks Undang-Undang Cipta Kerja itu mengambil haknya orang lain. Itu menunjukkan bahwa hukum sudah berkhianat pada konstitusi atau hukum bahkan berkhianat pada pemberi tombol kehidupan pada hukum itu, yaitu si hak asasi manusia. Nah, dalam konsep hak asasi manusia itu sebetulnya jangan dilihat hanya sebagai daftar hak untuk hidup, hak untuk bekerja, bukan. Itu hanya karena teknologi menulis yang dan teknologi panca indera kita harus melihat satu persatu. Tapi sebetulnya dia harus dilihat dengan cara seperti orang yang punya autism. Orang yang autism itu dia bisa melihat secara utuh foto. Nah, hak asasi manusia dia sebetulnya adalah foto. Yang di dalam foto itu ada si hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk apa, dan macam-macam. Daftarnya Anda bisa bikin panjang, tetapi dia bukan semacam daftar belaka, tetapi dia ada kumpulan yang saling terkait. Makanya para konseptor hak asasi manusia, para teoris atau para akademisi mengatakan masing-masing hak itu diingatkan lagi bahwa mereka saling interrelated, saling berhubungan, saling tergantung, dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, itulah banyak orang melihat memperdebatkan hak asasi manusia hanya sebatas daftar-daftar tertentu. Kenapa saya mau bilang seperti ini? Saya ingin masuk pada satu gambaran bahwa hak asasi manusia membutuhkan ruang 3 dimensi. Disitulah lingkungan hidup menjadi penting. Jadi menurut saya salah satu isu yang sangat serius di beberapa dekade belakangan dan juga mungkin ke depan dalam soal kemanusiaan itu adalah soal lingkungan hidup. Bayangkan Anda bisa bilang bahwa saya punya hak untuk hidup, lalu begitu Anda nengok kiri kanan, lingkungan Anda tidak menopang untuk Anda hidup. Lalu hak untuk hidup hanya dipersepsikan lewat nafas. Gitu, selama Anda punya hidung dan paru-paru, ya kan, Anda dianggap sudah dapat hak untuk hidup. Dia tidak sesimpel itu, karena hak asasi manusia dia membutuhkan salah satu indikator kemajuannya adalah progresivitas. Progresivitas itu artinya martabat manusia, situasinya, kondisinya makin hari makin baik. Tapi kalau dia sekedar punya hidung untuk menghirup nafas, lalu punya paru-paru untuk mengolah oksigen, lalu membaginya ke otak, dan kita dianggap bisa hidup sebagai manusia, tetapi lingkungan kita tambah rusak, maka oksigen yang kita hirup juga oksigen yang tambah buruk. Jadi kita di tengah kita dilindungi jiwa raga, tetapi situasi kita tidak dilindungi sekitarnya,
justru sebetulnya kita sedang dibunuh perlahan-lahan. Jadi dengan kerusakan lingkungan, atau kalau lingkungan yang tidak terjaga kualitasnya, justru kita sedang dibunuh perlahan-lahan. Kita hanya dianggap sebagai pemilik organ, bukan sebagai manusia. Nah, sampai di situ intinya saya mau bilang ada satu ruang 3 dimensi yang kita sering kita lihat secara terpisah-pisah. Dianggapnya sebagai sebuah kebijakan atau misalnya pendekatannya hanya lingkungan hidup semata, dilihat sebagai tumbuh-tumbuhan atau dilihat sebagai fasilitas publik yang tidak ada kaitannya pada kualitas manusia. Itu menurut saya kalau orang Medan bilang itu pintar-pintar kau lah, itu misah-misahin antara partikel kehidupan yang sebetulnya jadi satu kesatuan ini. Nah, itu saya ingin kunci di situ untuk mengatakan bahwa manusia dan lingkungan hidup dia satu kesatuan. Itu poin kedua. Setelah tadi saya poin pertama menggambarkan soal bagaimana ada pergeseran hak asasi dari nilai yang alamiah ke yang sifatnya positivistik atau yang sifatnya menjadi sekedar peraturan perundang-undangan belaka. Nah, yang ketiga, saya ingin masuk menukik pada langsung menyukil apa dan siapa penyebab kerusakan lingkungan ini. Nah, problem lingkungan itu salah satunya yang paling signifikan berubah fungsi, lalu juga berakibat pada perubahan dampak atau fungsi pada kita manusia. Tetapi juga bukan cuma perubahan, tapi perubahannya sampai ke level rusak atau pada kondisi rusak. Nah, pada kondisi rusak itu sebetulnya yang paling kontributif adalah yang punya kapasitas yang masif, yang besar. Dan di situ kalau melihat pada situasi hari ini, kebanyakan itu karena praktek bisnis dan juga ditopang oleh kebijakan publik. Jarang kerusakan lingkungan karena ada batu meteor jatuh, itu nggak pernah ada ya. Nanti mungkin teman-teman Greenpeace bisa jelasin, pernah nggak ada kerusakan lingkungan gara-gara batu meteor atau karena situasi-situasi lain, saya nggak pernah dengar. Tapi kebanyakan kerusakan lingkungan itu karena ada praktek bisnis dan kebijakan. Nah, bicara soal bisnis, awalnya bisnis itu, atau mungkin tadi Bang Rocky udah ngomong sama temen yang profesor matematika tadi itu, atau yang profesor ekonomi tadi itu, banyak kehidupannya kan gara-gara kegiatan ekonomi gitu ya, asal-usulnya. Nah, di banyak situasi, atau di awal-awal abad 20, ketika ada resesi ekonomi akibat perang, itu kelompok bisnis itu mengklaim bahwa mereka bisa berkontribusi untuk membangkitkan ekonomi masyarakat karena perang mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran. Nah, mereka bilang bahwa mereka bisa berkontribusi, dan mereka pakai argumentasi hak asasi manusia. Misalnya hak atas properti, hak atas pekerjaan, hak atas tanah. Nah, mereka bilang bahwa saya punya hak untuk memiliki tanah, karena tanah itu membantu saya untuk berkembang, menanam, dan lain-lain. Tetapi praktek itu kemudian disalahgunakan atau dikorporasikan, dan korporasi itu membesar dan tak terkontrol. Karena ternyata mereka berhasil membangun rekayasa kebijakan untuk memuluskan praktek bisnis mereka. Misalnya sekarang, Google, saya kasih contoh korporasi, Google itu kekayaannya sudah 3 kali dibandingkan pendapatan tahunannya Jerman. Untuk menggambarkan atau menandakan bahwa bagaimana korporasi IT itu sukses luar biasa. Belum lagi di era 80-an, korporasi minyak seperti yang di Norway, di Belanda,
itu juga punya ladang di daerah selatan, juga mereka juga booming dan mereka punya kontribusi besar pada pajak, pada praktek langsung ke masyarakat lewat CSR atau community development dan lain-lain. Nah, jadi artinya mereka sendiri bisa melakukan praktek-praktek pelayanan publik karena ada kehadiran mereka, duit mereka, teknologi mereka, sains mereka, itu ternyata bisa dibikin lebih gampang untuk masuk ke masyarakat. Sementara negaranya di banyak tempat kapasitas pemerintahannya korup dan memilih menjadi regulator atau fasilitator, tapi sebetulnya jadinya koruptor karena mereka terima duit untuk memuluskan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, jadi ada sesuatu yang jomplang antara si korporasi dengan negara. Belakangan dari sisi hak asasi manusia, karena praktek bisnis yang luar biasa, makanya itu luar biasa di tingkatan lingkungan, misalnya peningkatan jumlah karbon, lalu penguasaan wilayah publik atau alih fungsi sungai. Saya punya data tentang bagaimana 3 sungai dari atas Tembagapura itu disewa oleh Freeport untuk membuang tiling dan mereka bukan $6 juta. Jadi bukan cuma merusak lingkungan, $6 juta ini kita nggak pernah tahu apakah dia ada jadi masuk atau tidak. Kita sudah surati dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tapi mereka bilang bahwa iya betul sungai itu disewa, tapi di kontraknya ya hanya untuk bupati, kabupaten dan juga provinsi. Nah jadi yang saya mau bilang sekali lagi bahwa tadi perusahaan-perusahaan itu punya duit yang banyak, dia menguasai berbagai hal, negaranya lebih memilih menjadi fasilitator atau menjadi regulator, regulatornya menyediakan policy, tapi sementara kalau fasilitator menggunakan kekayaan bumi yang sebenarnya bukan miliknya bangsa Indonesia, itu miliknya bumi, miliknya alam yang dia punya keseimbangan sendiri. Nah, satu hal lagi di tengah itu adalah semua dia melampaui gangguan itu juga melampaui pada tatanan nilai yang dijaga oleh mereka yang kita sebut sebagai masyarakat adat. Mereka kan dulu yang mewakili, merepresentasikan kearifan lokal, kita sebut kearifan lokal, tapi sebetulnya kearifan lokal itu dia merepresentasikan soal tatanan alam ya. Gak tau Bang, oke, gue nyebutnya tatanan kosmos ya. Ya, relevansi bagaimana membaca perbintangan dengan ilmu panen, air pasang, air putih, dan lain-lain. Nah, jadi yang begitu-begitu digeser, apalagi sekarang tambah dengan yang di-engineer lewat kampus-kampus, misalnya itu ilmunya Risma tuh, ilmunya insinyur rekayasa, dia insinyur teknik perkotaan nih. Dan saya tanya sama teman saya, artinya perkotaan itu adalah ilmu rekayasa. Las Vegas, ladang kaktus, pohon kaktus dirubah jadi surga dunia. Itu ilmunya ilmu rekayasa. Dan itu makin berkembang. Jadi kalau betul tempatnya Bang Rocky sudah jadi waduk, bisa kan duitnya Luhut Binsar Panjaitan cukup untuk membiayai bangun waduk di Sentul misalnya gitu. Nah, itu karena ada kemajuan teknologi seperti itu. Nah, ini mungkin situasi-situasi pemerintahan kita di UN hari ini bagian penutup saya, nanti kita diskusi. Di UN itu sedang dibahas, tapi mandek memang, dan memang yang mendorong untuk ini maju itu negara Ekuador, negara yang dikuasai oleh praktek korporasi global yang masuk ke sana. Nah, di UN itu sudah karena 6 tahun belakang ini sedang dibahas bagaimana mengadili korporasi-korporasi di pengadilan internasional. Itu bukan ICC. Kalau internasional itu
bisa hanya mengadili kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genocide yang dilakukan oleh aktor negara atau aktor organisir yang punya kekuatan seperti pasukan. Nah, ini yang tadi saya bahas itu bilang untuk transnational enterprise itu adalah mencari tanggung jawaban dari praktek bisnis perusahaan yang salah satunya mengakibatkan kehancuran lingkungan hidup, perbudakan, misalnya isu ketenagakerjaan itu perbudakan isu yang sangat sensitif, dan juga beberapa soal lain. Kalau kita baca UNODC, itu salah satu kejahatan internasional yang secara internasional dilakukan oleh swasta itu adalah soal pengalihan aset, korupsi, money laundry, yang juga sebetulnya ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Jadi yang kita lihat misalnya pesisir daerah tertentu rusak, di daerah selatan Jawa Timur itu rusak pesisirnya. Tapi kita nggak pernah ngejar pasir besi atau nikel itu jalur jualnya sampai kemana. Nah, sebetulnya ada metode keahlian dalam hukum dan administrasi niaga untuk memuluskan, menjadikan legal dan legitimate si pasir besi atau nikel yang saya gunakan sebagai contoh. Tetapi sebetulnya praktek di lapangannya itu penuh dengan keharaman. Banyak hal yang haram di sana. Buruh murah, merusak lingkungan, praktek korupsi, bribery ke pejabat-pejabat di sekitar pertambangan tersebut. Tetapi begitu barang itu naik ke tongkang dan dia jalan ke atas, itu sebetulnya mengalami pencucian-pencucian. Nah, kita kadang gagal mendeteksi alur kejahatan tersebut, alur penyucian barang yang didapat dari praktek-praktek kejahatan. Nah, itu yang disebut sebagai money laundry atau asset tracing yang sebetulnya hari-hari ini makin meluas. Nah, sayangnya ini saya agak nekat aja mengkonstruksikannya. Sayangnya kita dijebak oleh ya kita mesti jagain bangsa ini supaya nggak diterkam antara saling terkam kadrun dan cebong yang membuat kita akhirnya sibuk di tengah itu. Lalu kita gagal membangun diri kita, lalu kita gagal mengambil kesempatan untuk mengisi peningkatan kapasitas yang dibuka sebagai bagian gerakan global untuk mendeteksi hal ini. Kenapa saya ngomong kayak begini? Karena saya mengikuti betul hari ini sedang ada tren-tren baru di kalangan masyarakat sipil global untuk memahami, mengetahui, dan tahu menjalankan bagaimana advokasi aset tracing, pertukaran data, membangun data, lalu bertukar, mengunci, atau mendeteksi aset-aset tersebut sebagai sebuah penghukuman atas praktek-praktek jahat di lokasi-lokasi yang kita bilang sebagai lingkungan hidup. Nah, itu satu. Yang kedua, kita disibukkan lagi justru dengan bahwa kejahatan itu makin menjadi-jadi. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu menurut saya simbolisasi. Ya kalau digambar tuh misalnya pakai tanduk tuh ya, kayak simbol demon itu simbolisasi bahwa ini akan makin hancur lebur nanti ke kita karena mereka dapat kewenangan full power dari istana. Jadi karena semua kewenangan daerah itu, saya baru duduk sama kepala dinas SDM di satu provinsi tadi malam, dia bilang sudah habis kita ini. Ini provinsi aja bilang habis, di mana kabupaten. Dia bilang kita udah habis semua tergantung Jakarta, dan Jakarta itu sebetulnya. Nah, saya mau bilang yang tinggi pada Papua. Undang-Undang Cipta Kerja itu tujuh Papua karena di situ ladang kekayaan yang paling banyak di Keruk. Tuan paling gede dari situ ada di itu. Jadi simbolisasi the article of environmental issues, policies itu
paling anti di Papua, tapi di tempat-tempat lain juga ada. Mungkin itu saya mau menikmati teh susu dulu, pernah juga buat teh susu Om Rocky ketika kita di atas gunung. Tapi enak ya teh susu gue. Oke, saya ulas sedikit ya supaya kita ada diskusi 20 menit ke depan itu. Kecemasan kita dengan soal lingkungan terutama terhubung dengan cara kita membayangkan kemakmuran. Seolah-olah hanya diandaikan pada akumulasi itu. Dan itu gejala lanjutan dari teori-teori ekonomi developmentalisme tahun 80-an. Padahal banyak betul riset yang memperlihatkan bahwa trade-off antara environment dengan ekonomi itu nggak bisa diatasi hanya dengan restorasi pajak atau apa segala macam. Jadi ada paradigm yang memang mesti diganti gitu. Tadi saya terangkan bahwa kalau kita nggak pindah dari natural rights ke the right of nature, maka nature ini tetap dijadikan ladang eksploitasi untuk supply welfare itu. Nah, sebetulnya dalam teori ekonomi, political economy klasik, misalnya teori dari John Locke, gitu. Ini ada banyak peserta yang mahasiswa, saya kasih sedikit uraian teoritisnya. John Locke pernah bikin satu proposisi untuk menghalangi eksploitasi itu. Walaupun John Locke seorang liberal itu, yang dia sebut Lockean proviso. Dari namanya, orang memberi nama Lockean. Artinya begini, kalau saya mengeksploitasi nature, saya ambil misalnya 20% dari nature itu. Dasarnya adalah saya eksploitasi, artinya saya invest modal ke dalam situ, maka saya berhak eksploitasi. Sama seperti kalau tanah itu, tanah terlantar saya kuasai 15-20 tahun, maka tanah itu secara logis beralih menjadi properti saya, karena saya kasih nilai tambah di situ. Atau kalau ada air yang nggak dipakai, saya cemplungin di situ aqua, air itu mulai jadi bersih, saya tambahin lagi 20 galon aqua, air itu berubah bersih, maka kolam itu menjadi milik saya. Tetapi ada aturannya, Anda boleh eksploitasi, tapi Anda harus tinggalkan sebanyak yang mungkin dieksploitasi oleh orang lain. Namanya Lockean proviso. Jadi kalau Anda ambil 20%, maka Anda mesti tinggalkan hak orang lain juga untuk ambil 20% itu. Demikian seterusnya itu. Sehingga terjadi rasionalitas ekonomi. Bahwa Anda terpaksa harus cuma boleh ambil 0,1%. Karena di sini ada yang juga butuh 0,1% gitu kan. Ini namanya Lockean proviso yang sebetulnya sebelum orang tahu tentang etika lingkungan, konsep justice sudah dipikirkan supaya sumber dayanya nggak habis. Satu, supaya orang lain punya hak yang sama terhadap sumber daya itu. Ini namanya prinsip liberal. Karena bagi orang liberal, kebebasan orang lain tidak boleh terhalang oleh akumulasi orang pertama, itu konsepnya tuh. Jadi tetap kebebasan orang itu jangan dihalangi, karena kebebasan itu yang akan menghasilkan demokrasi, peradaban segala macam. Jadi dalilnya sebetulnya itu tuh. Bahkan di dalam teori-teori makroekonomi awal ada semacam etika untuk membayar utang terhadap hal yang Anda kalahkan. Bahkan, nah ini contoh yang paling bagus, waktu Perang Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, kita tahu Keynes, John Maynard Keynes, tahun-tahun 40-an, dia menulis satu buku yang mahasiswa ekonomi pelajari itu. Jadi waktu Perang Dunia Kedua, kan yang dikalahkan adalah Eropa, Italia, Jerman, dan Jepang. Itu kalah dalam Perang Dunia Kedua. Maka sebagai negara pemenang, Amerika sebetulnya anggap ya, lu kalah, lalu benahi sendiri hidup lu tuh kan. Lu kan nantang gue, lu kalah. Tapi Keynes, John Maynard Keynes, ahli ekonomi dari Inggris ini, menulis buku yang judulnya The Economic Consequences of the Peace gitu. The Economic Consequences of the Peace. Konsekuensi ekonomi dari perdamaian itu. Jadi karena saya Amerika memenangkan perang, maka saya harus benahi hal yang saya hancurkan
Nah, itu paradoksnya, orang waktu itu anggap ini Keynes gila apa? Kita udah menang disuruh lagi untuk membangun kembali Eropa. Tetapi pada waktu itu Presiden Roosevelt mengerti jalan pikiran Keynes. Jadi supaya Eropa nggak jatuh pada rezim-rezim otoriter, mending setelah kita hancurin kita bangun. Itu yang disebut Marshall Plan kemudian kan kita tahu. Menteri Luar Negeri Amerika yang diminta untuk hitung berapa biaya recovery Eropa itu. Termasuk bikin IBRD, International Bank of Reconstruction, yang kemudian berubah jadi World Bank itu. Jadi kita lihat ada etika di situ tuh. Kita kalahkan dia, tapi kita mesti urus orang yang kita kalahkan itu. Nah karena itu kemudian dana Amerika, pajak orang Amerika masuk ke Eropa, Eropa dibangun lagi, Jepang dibangun lagi, Italia dibangun lagi. Padahal ini negara-negara yang memusuhi Amerika tuh. Jadi ada etik di situ tuh. Nah etik itu sebetulnya yang bisa kita ambil untuk kita paralelkan dengan lingkungan. Kan lo ya silakan, you rusak. Tapi you punya kewajiban untuk memperbaiki supaya yang lain bisa nikmati itu sebaik sebelum you rusak gitu. Logikanya kan begitu mestinya tuh. Dulu zaman ekonomi itu dimasukkan sebagai cost aja. Nah, pokoknya gue udah bayar pajak segala macam. Sekarang bukan sekedar cost yang hendak dibayar secara ekonomi, tetapi moral, value dari orang-orang yang hancur di situ. Itu nggak bisa diukur secara ekonomi itu value itu kan. Saya kasih contoh misalnya, ini yang saya alami itu. Satu waktu saya turun di Bandara Banyuwangi. Karena mau ngajar di Jember itu. Saya ketemu dengan seorang bapak, mungkin ini 2-3 tahun lalu. Dia halangi saya keluar dari airport. Pak Rocky, saya kenal Pak Rocky itu. Saya mau ngomong. Hah? Saya pikir intel. Apa Pak? Boleh nggak saya ngomong agak panjang nih? Kenapa? Karena saya datang dari Kalimantan, Rokan Hulu mungkin, akan pergi ke Jember untuk membawa pulang 2 anak saya yang kuliah di Jember. Bapak siapa? Saya petani sawit. Lalu apa problem Bapak? Bagaimana caranya saya terangkan pada anak saya, ada 2 yang kuliah di Jember, karena dia orang Jember yang kerja di Kalimantan. Bagaimana saya terangkan dan memilih, 1 harus saya bawa pulang. Ya kenapa Pak? Karena waktu saya bikin perencanaan pendidikan anak saya dengar keterangan Pak Jokowi bahwa kita akan pertahankan harga sawit itu. Karena itu saya kirim 2 anak ini ke Jember itu. Sekarang harga sawit drop dari 2.000 ke tinggal 700 perak waktu itu. Jadi saya harus putuskan membawa pulang 1 anak karena saya nggak mampu lagi. Jadi saya bayangkan kecemasan psikologinya untuk memutuskan yang mana tuh. Karena anak ini akan cekcok nanti kan. Kok dia yang bawa pulang, kenapa ke saya? Sama halnya juga pada waktu itu saya berpikir keras. Bagaimana nanti kalau 1 anak dibawa pulang, nanti teman-temannya akan bilang, kamu berhenti kuliah karena narkoba. Atau karena bikin kejahatan, kenapa dijemput oleh ayah kamu pulang itu? Ayahnya nggak mungkin terangkan bahwa dia jatuh miskin karena sawit. Sebagai komoditas internasional jatuh. Saya ajak dia bicara, lalu saya membayangkan sehari sebelum dia terbang dari Kalimantan ke Jawa Timur, pasti dia cekcok dengan istrinya di meja makan itu. Karena istrinya menganggap itu investasi kita anak itu. Kenapa mesti dihentikan sekolahnya? Jadi bayangkan misalnya turunnya harga sawit karena janji pemerintah tidak bisa dipenuhi, menyebabkan psikologi keluarga terganggu itu. Nah kita lihat antara akumulasi, kapital diakumulasi, karena kalau harga sawit jatuh nggak ada perusahaan yang mau bayar inden dia, ini gua kasih harga yang biasa tuh, dia akan ikuti harga pasar. Jadi akumulasi mengeksploitasi si petani sawit di Rokan Hulu dan mengakibatkan kekacauan psikologi si anak di Jember. Dia pasti putus dengan pacarnya di situ. Bahkan pacarnya mungkin hina-hina gitu kan. Jadi seluruh moral kita diganggu sebetulnya oleh algoritma eksploitasi ini. Padahal kita tahu bahwa ada dana sawit yang justru dipakai untuk main politik di daerah maupun di pusat tuh. Jadi soal ini bukan sekedar kita bicara tentang hak asasi yang dilanggar, tetapi menyangkut eksistensi hidup seorang manusia. Jadi
ini poin mendasar dari analisis Haris, bahwa yang disebut korporasi tentu dia tidak paham local problem yang dialami oleh petani di Rokan Hulu. Dia nggak paham bahwa si anak ini dengan malu harus dibawa pulang oleh ayahnya. Dan kalau dia tiba di kampungnya di Rokan Hulu, tetangganya juga akan bertanya-tanya, Anda kok DO ya? Berarti Anda bodoh itu. Maka ibunya nggak tahu mau bilang apa pada tetangganya. Saya masih bicara dengan ayah itu dengan segala macam upaya untuk membuat dia paham bahwa ada logika kapital yang diproteksi oleh politik, yaitu janji palsu presiden, yang menyebabkan dia terlantar. Bukan maksud saya untuk bikin dia golput, tapi supaya dia bisa berpikir bahwa nasib dia itu ditentukan oleh model ekonomi yang dipilih sebetulnya. Dan akhirnya dia lega sedikit. Dia bilang, ya saya pernah belajar sedikit, walaupun saya hanya SMA, pernah ikut D1 apa-apa, saya mau terangkan itu pada anak saya. Dia bilang dia akan terangkan keterangan Pak Rocky begini. Saya berharap anak itu mengerti, supaya anak itu paham bahwa itu bukan kesalahan orang tuanya, tapi itu adalah kesalahan dari sistem ekonomi kita, sistem sosial kita, segala macam. Jadi betul-betul soal environment ini bukan sekedar cerita supaya kita seolah-olah paham dengan new grammar di dalam global issues, bahwa kita paham tata bahasa environment. Tapi karena kita tahu efeknya masuk sampai pada psikologi keluarga paling kecil di sebuah desa di Rokan Hulu. Suatu waktu akhirnya saya pergi ke Rokan Hulu ngajar di sebuah universitas kira-kira 6 jam dari Riau. Di situ ada universitas kecil yang cuma ada 2 fakultas, fakultas komputer dan fakultas komunikasi itu. Bayangkan, dia mendirikan universitas 400 km dari Pekanbaru. Saya tanya pada rektornya anak muda, karena justru karena itu universitas terpencil saya datangi itu, karena mereka paksa saya, oke saya datang, saya bilang nggak ada soal, saya bisa bayar sendiri itu. Saya tanya kenapa kalian bikin universitas di sini? Dia bilang begini, terpaksa kita mesti bikin universitas karena sebagian besar calon mahasiswa kita belum pernah ke Pekanbaru. Sebagian kecil pulang balik ke kampung karena untuk kos di Pekanbaru 300.000 sebulan dia nggak bisa bayar. Jadi mending 300.000 itu bayar uang kuliah kami aja, volunteer. Beberapa anak fakultas hukum UI ada di situ bikinnya. Dekannya juga anak UI. Jadi saya mau terangkan bahwa problem lingkungan ini betul-betul menyakitkan, karena yang didengar dalam sidang kabinet kan cuma soal produksi yang meningkat, nanti ada buyer yang udah nunggu kita segala macam itu. Padahal local psychology pada petani itu tidak bisa ditatap batinnya oleh kebijakan. Nah itu yang makin lama makin hancur itu karena proteksi legislasi pemerintah terhadap eksploitasi ekstraktif maupun perkebunan komoditas dunia itu. Jadi itu problemnya. Jadi hak asasi manusia ada di dalam kerumitan itu, dan hak asasi manusia terkait dengan pemahaman kita terhadap etika lingkungan. Jadi itu komentar buat Pak Haris. Silakan kita diskusi, siapa mulai Tata, Hindun,